Kami sungguh beruntung untuk tergerak hadir di acara ini. Pastinya penuh tantangan, karena harus berbaur dengan jutaan Nahdien dan seluruh warga Nusantara. Dari para kiai sepuh, santri militan, tokoh karismatik, pejabat negara hingga semua masyarakat umum yang ada di Indonesia berbaur bersama-sama dalam satu waktu untuk merayakan momen 100 tahun Nahdlatul Ulama. Aku mewakili masyarakat minoritas tentunya ikut bangga atas pencapaian besar perkumpulan Nahdlatul Ulama. Sebagai bagian dari anak muda, aku bisa menjadi saksi betapa mereka konsisten dalam merawat jagat membangun peradaban yang mereka usung sendiri. Nahdlatul Ulama akan tetap menjadi garda terdepan menjaga negeri ini. Jadi tadi itu di perhelatan ada gunungan itu kan ya. Nah itu tuh kan diperebutkan oleh rakyat-rakyat ya Pak. Itu ada maknanya nggak sih Ki? Oh tentu ada. Jadi memang mungkin pernah dengar ya, gunungan itu mesti kan ada hubungannya dengan itu loh yang rutinitas grebek. Mesti pernah dengar grebek kan? Iya. Ya itulah berarti gunungan biasanya tidak lepas dari kegiatan grebek yang di keraton itu. Nah, tetapi kalau gunungan yang tadi itu yang dalam rangka harlah 1 abad NU beda. Ya minimal beda yang buat kan begitu. Iya. Oh, siap. Jadi gunungan tadi memang satu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Purbalingga atau bahkan masyarakat Indonesia bahkan dunia, bahwa gunungan yang terdiri dari 3 jenis tadi itu prosesnya luar biasa. Yang buat itu daerah Purbalingga tapi yang gunung, namanya Karangreja. Karangreja itu salah satu kecamatan di Bobocari yang bagian gunung, pegunungan, dan itu memang betul-betul penghasil pertanian yang tadi nah gunungan. Kenapa diistilahkan gunungan ya karena memang membentuk seperti gunung. Gunung itu minimal di atas itu yang paling ada sisi yang paling kecil kan begitu, mengerucut. Itu sama dengan namanya tumpeng. Kalau tumpeng itu menuju ke pangeran, menuju ke Tuhan. Nah, gunungan juga sama, sebagaimana gunungan wayang, gunungan ini adalah bagaimana menggambarkan bahwa hidup manusia itu dengan berbagai proses dinamika, dia akan menuju ke satu titik, ke Tuhan atau ke Hyang Wenang kan begitu. Nah, kenapa tadi itu ada 3 gunungan? Itu kan ada 3 jenis kan. Yang satu khusus nanas. Itu sebenarnya hanya sebuah ekspresi petani Purbalingga atau warga NU yang di Karangreja. Ini loh saya jeripayanya telah dengan berbagai proses mampu menghasilkan nanas. Lepas dari nanas kadang murah, kadang juga dan sebagainya, tapi dia tidak menghargai itu. Tapi hari ini dalam rangka hari ulang tahun NU yang 1 abad ini, 1 abad NU, ingin mengekspresikan rasa syukur mereka bahwa dengan nanas disusun dengan gunung, rasa syukur kepada Allah. Kemudian itu kan tadi itu diperebutkan itu betul-betul diniatkan untuk disodakohkan, berbagi kan begitu. Cuma andaikan berbagi sungguhan kan mungkin ya harus berapa truk kan begitu. Iya. Itu simbol aja. Tapi kalau jenengan mau buat oleh-oleh boleh ke Karangreja, pasti disediakan. Kalau gunungan hanya simbol saja. Yang kedua soal gunungan yang sayur mayur. Itu ditata betul rapi, ada, dan itu prosesnya saya melihat sendiri kemarin. Jadi ternyata dari satu pintu ke pintu yang lain petani, Bu, Pak, ngesuk sida ge arep ana harlah 1 abad NU. Besok jadi nih kan. Lah terus gimana? Ayo kita bareng-bareng bikin gunungan. Akhirnya mereka ada yang berapa kilo dan sebagainya ditumpuk jadi satu. Kompak ya, kompak sekali, luar biasa.
sebuah simbol bagaimana mengingat tentang nikmat Allah agar kembali kepada Allah. Dan kalau yang sayur mayur itu di terakhir kan ada buah waluh. Ya. Waluh itu kalau diarabkan waluh, waluh, wallah, demi Allah atau untuk Allah atau Allahu Ahad kan gitu. Maka yang terakhir adalah pakai sayur waluh. Waluh kan gitu. Kemudian yang pala pendem dimulai dari kelapa, ada apa namanya itu ubi jalar, ubi kayu dan sebagainya. Intinya semua ingin menggambarkan bahwa masyarakat Nahdien di Purbalingga betul-betul bersyukur masih panjang umur bisa membersamai 1 abad Nahdlatul Ulama gitu. Luar biasa ya maknanya ya. Mudah Kan acaranya kan besar banget ya. Nggih. Terus banyak banget yang orang yang ikut turut andil. Nah itu tuh kumpulan dananya gimana ya? Nah. Bisa jadi benar-benar kayak wah banget. Oh gitu ya. Itu gimana itu? Ceritanya jujur, mau jujur apa enggak ini ya? Jujur aja. Ya, jadi memang inilah NU begitu aja. Simbolan saya Inilah. NU, betul saya sampai apa? Banyak ternyuh gitu. Iya. Karena di awal apa? Di awal Panita kumpul dengan semangat 1 abad itu tidak ada uang. Artinya betul-betul hanya semangat ingin menghormati takzim kepada Mbah Hasim. Dari pertemuan ke pertemuan akhirnya muncullah satu sepakat bahasa Purbalingga. Wes lah, ora usah ngarep-arep kepada pihak lain. Sing penting mayuh bareng-bareng demi 1 abad itu. Jadi mereka bersepakat apapun prosesnya, apapun hasilnya, yang penting betul-betul demi 1 abad NU. Sehingga dimulai dari ini yang bikin subhanallah, bikin saya ternyuh itu karena dimulai dari iurannya para kiai. Coba dulu kan ada tokoh nasional itu kan yang sempat ngomong ke amplop itu. Kalau pakai sifat asli saya kaki heti mungkin parane kaplek kan gitu. Tapi karena ada kiai dari saya, oh jangan kan gitu. Artinya bahwa seperti nggak tahu apa itu. Nah maka hari ini kan saya sampaikan bahwa di Purbalingga dengan momen 1 abad NU itu para kiai itu justru yang mendahului iuran. Ada yang 100.000, 200.000, ada yang 1 juta memang. Dan yang itu yang namanya Rois Suryah di Karangreja itu tadi, itu di MWC-nya tingkat kecamatan itu sudah iuran, kemudian di kabupaten juga iuran lagi, dan itu hampir di semua tingkat kecamatan. Intinya dana terbentuk yang dinilai sebagai sebuah kemewahan acara itu murni iuran dari warga Nahdien. Luar biasa. Berarti benar-benar sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Betul. Sebagaimana simbol bukit tadi itu ya, gunungan ya. Saling ada keterkaitan ya, luar biasa. Kalau ini Ki Hedi, ini kan tadi kan acara puncak ya di alun-alun Purbalingga. Yeah. Ini kan besok kita mau ke Sidoarjo juga nih. Kira-kira ada pesan apa nih dari Purbalingga, dari Ki Hedi yang mewakili khususnya untuk Yahya dan warga Nahdien yang di Sidoarjo? Ya, kalau mewakili mungkin belum lah ya. Saya paling tidak hanya salah satu panitia begitu yang betul-betul berproses bareng, yang akhirnya tadi terima kasih dinilai agak wah kan begitu. Momen terakhir memang di Sidoarjo, bagaimana Gus Yahya atau Kiai Yahya sebagai ketua PBNU ini, yang menurut hitungan hari atau bulan belum lama lah ya, tetapi sudah mulai ada sesuatu yang berbeda, yaitu seolah ingin menggerakkan warga NU dengan kekuatan baru kan bahasanya. Maka bahwa 1 abad NU itu adalah sebagai
membangun peradaban. Jadi yang kami rasakan itu mudah-mudahan sama dengan yang dirasakan oleh seluruh warga Nahdien di Indonesia, khususnya di Purbalingga. Mudah-mudahan Gus Yahya sehat selalu, kemudian betul-betul mampu mengemban amanah Mbah Hasyim ini, sehingga betul-betul NU itu bukan hanya dipandang dari sisi tukang tahlil, bukan hanya dipandang tadi tukang amplop, tetapi berkontribusi besar untuk peradaban dunia. Termasuk tadi bagaimana mencontohkan soal kebersihan. Selama ini kan kebersihan itu sebagian dari iman, misalkan. Tetapi ternyata oleh NU tadi ada banser yang memang langsung merapikan, dan itu udah biasa sebenarnya kan, itu langsung bersih, kemudian langsung sigap. Kemudian soal bagaimana keguyuban teman-teman Fatayat, saya tadi mencoba video biar nanti saya buka kalau sudah agak lama kan, itu artinya dia nggak tahu kalau saya dokumentasikan. Ternyata begitu asik mereka berbagi yang di tumpeng itu, karena ada 100 tumpeng itu. Banyak banget ya Pak. Ada 100 lebih. 100 lebih tumpeng. Nah, saya lihat begitu asik, ya Allah. Mereka pulang kan punya keluarga, punya dan sebagainya. Tapi ketika kumpul itu betul-betul aku NU kan gitu. Kalau saya ngomong NU kan. Jadi saking mantep deh. Jadi nggak tahu, ini energinya luar biasa lah. Bagi saya energi satu abad NU ini luar biasa, mampu menggerakkan orang banyak. Jadi biarpun belum ketemu dengan Mbah Hasyim seperti apa, tapi minimal pakai foto dan dengan semangat, ya Allah, mudah-mudahan kami betul-betul diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Karena beliau sudah berjanji siapapun yang ngurip-nguripi menghidupi NU akan diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Kalau sudah diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim, maka akan didoakan oleh beliau agar kami dan keluarga masuk surganya Allah. Termasuk mudah-mudahan di Sidoarjo seperti itulah. Menjadi mereka adalah bagian dari masyarakat dunia yang mudah-mudahan semuanya juga menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini minimal kita simbolkan dengan semangat kan gitu. Biasa kalau ayah saya tadi itu kan, siapa kita? NU. Mari kita bersumpah pada diri kita sendiri, kepada alam yang sedang membersami kita, bahwa 100 tahun ke depan lebih baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. 100 tahun ke depan NU lebih baik. Kurang ulang. Oke, ulang ya. Ulang. Ini disaksikan oleh alam ya. Disaksikan oleh langit ini, Oleh ya kan? langit. Ya. Jadi tangannya Ke atas. Ke langit. Ke atas ya. Pas ke atas NO. Oh gitu. Coba kata-katanya gimana kata-katanya? Kan 100 tahun ke depan Lebih baik. NO. Gitu ya. Oke ya. 100 tahun ke depan lebih baik NU. Gila, ngebut tuh anak. Kemana ya? Tadi sih masih kelihatan di depan. Ujuk-ujuk ngilang. Hah, memang biasa sih Caca. Ngerepotin aja. Udah, kita lanjut aja menuju stadion. Gila, padat banget ini. Jutaan orang tumpah ruah di sini. Wah, gila. Satu abad keren banget. Mobil, motor, bus, semuanya stuck. Tuh, banyak mobil pejabat juga nggak bisa kemana-mana. Patwa udah nggak berfungsi. Mereka semua jalan kaki. Buset, bener-bener acara besar ini. Ya udah, susah kalau cari Caca. Kita jalan kaki aja. Paling juga tinggal berapa kilometer lagi. Pasti ketemu nanti si Caca. Aku yakin, insya Allah. Wah, Gloria Delta Sidoarjo, akhirnya aku datang padamu. Sampai juga kita, bro. Satu abad NU, bro. Masuk yuk. Keren. Bentar. Kayak kenal. Ini kenal kan? Kok tahu-tahu udah kayak gitu aja dia? Caca!
kita udah di mana nih? Di Sidoarjo. Yeay, Ramli goes to Sidoarjo. Akhirnya kita nyampe juga. Lihat. Di acara apa ini, Cak? Di Satu Abad Nahdlatul Ulama.